Mari bergerak bersama guru penggerak menebar Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irwanto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya akan memberikan yaitu aksi nyata 21 dan 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan HSE. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon untuk ketua kelas mimpin berdoa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Pak Adi akan menanya kepada sekretaris. Ada sekretaris? Oh, ada dua ya sekretarisnya. Oke, yang tidak hadir ada? Tidak? Ada. Siapa itu? Puji. Ya, ada lagi? Tidak. Oke ya, jadi Puji aja ya. Oke, berarti sudah ngeliat kiri kanannya, berarti hanya Puji aja yang tidak hadir ya? Oke, ya. Baik. Sebelum mulai, Pak Adi ingin lihat kondisi kelas sudah di piket ya? Disapu? Sudah ya? Oke, wah lihatnya bersih. Ya, luar biasa ini ya, yang piket. Oke, biar kita nyaman ya, biar kita suasana pembelajarannya itu kalau lihat bersih kan dilihatnya indah gitu ya, tidak kotor. Pak Adi akan memberikan video. Oke. Ya, yang di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Oke ya. Tadi melihat apa tadi? Video. Ya, video. Videonya apa? Orang main skateboard. Anak kecil ya? Oke. Sini ada yang bisa main skateboard nggak? Nggak. Oke. Oke, tadi ngelihat ya, anak kecilnya sebelumnya udah bisa belum itu dia? Belum ya, dia berusaha ya. Berusaha ya menerus akhirnya dia bisa. Ya, sama seperti kalian, ketika kalian misalkan belum bisa nih ngerakit komputer. Nah, berarti kalian harus berlatih. Ya, berarti supaya bisa merakit komputer. Seperti nanti kalian akan belajar metangkrimping juga sama. Ya, betapa sulitnya nanti memasukkan pin-pinnya. Ya. Nah, itu pun kalian harus latihan. Ya, sama di kehidupan kita, ya. Kita harus mencoba. Gitu ya, terus kita bergerak. Ya, itu adalah video ya yang mudah-mudahan memberikan kalian semangat. Ya, semangat motivasi. Baik. Pak Adi akan mengaitkan ya pembelajaran sebelumnya ya, di mana kalian kemarin belajar kaitannya adalah proses bisnis. Ya, berkaitan dengan proses bisnis, di mana proses bisnis ini yang akan kita pelajari ya di pertemuan hari ini, yaitu
kaitannya TJKT, ya, di mana kalian pertemuan sebelumnya ya sudah memasukkan, ya, memberikan yaitu minat bisnis. Nah, itu nanti akan dikaitkan dengan jaringan komputer, ya, bahwa kehidupan sehari-hari kita ini tentu saja kita sekarang ya serba digital, betul tidak? Ya, serba digital, serba teknologi, ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari, ya. Baik. Berikutnya Pak Adi akan memberikan pertanyaan, ya, pertanyaan pemantik. Nanti siapa yang ingin menjawab, ya, nanti jongin tangan, apa namanya siapa, kemudian silakan menjawab. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang proses bisnis? Ayo, siapa? Evan? Ya, berdiri. Saya akan menjawab. Nama saya Pandeni Setiawan. Proses bisnis adalah sebuah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara struktur, saling terhubung dengan tujuan menghasilkan produk atau jasa yang berpeluang untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Eva. Luar biasa. Baik, terima kasih anakku sekalian yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Adi, ya. Nah, tentu saja kita di pertemuan ini karena Pak Adi memang membahas elemen proses bisnis, ya, kita belajar ya elemen proses bisnis, ya, di mana ya Mas sudah pada kenal ya Pak Adi. Nah, tujuan pembelajaran kita ya di sini ada beberapa, tetapi tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Diharapkan Pak Adi menginginkan kalian itu bisa memahami proses bisnis TJKT ini ya secara benar, ya, betul-betul paham bagaimana sih proses bisnis jaringan komputer gitu. Jangan sampai salah ya, karena memang kita kan jurusannya apa? TKJ ya. Jadi kita fokusnya bukan aplikasi ya. Kita bukan fokusnya itu desain, tetapi kita fokusnya apa? Teknik komputer dan jaringan ya. Baik. Pak Adi akan memberikan ice breaking ya. Soalnya es krim Pak Adi nggak bawa. Ya. Jadi Pak Adi ice breaking dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ya, biar kalian fokus. Karena ini kan siang hari. Ya kan? Siang hari ya, yang biasanya ini jam-jam rawan. Ya, ngantuk, ya kan? Oke. Ya, Pak Adi akan ice breaking-nya ketika Pak Adi bilang tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3. Oke? Ya. Kita tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Reza ya. Ya. Oke, tadi bilang tepuk malam, ada nggak? Nggak ada. Ya, berarti nggak usah tepuk. Ya. Oke, tapi mudah-mudahan yang tadi tepuk malam, ya fokus. Ya, kita fokus ya agar kalian bisa memahami
pembelajaran yang Pak Adi lakukan di pertemuan ini. Oke, siap belajar? Siap ya? Oke. Ya, anakku sekalian, ya, kita akan mulai di mana sebuah proses bisnis membantu memahami alur kerja yang sesungguhnya, ya. Kita akan mengerti alur input proses output yang pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Jadi dibagi, ya, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, berikutnya di mana proses bisnis ini tadi juga sudah dikatakan oleh Evan, ya, dikatakannya juga benar, ya, di sini juga benar bahwa proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Contoh di sini ada pemasok, ya, sebagai input, nanti proses ya sebagai proses, dan produknya adalah sebagai output, ya. Berikutnya contoh misalkan proses bisnis pembuatan mie goreng, ya. Contoh proses bisnisnya ada pemasok atau supplier. Di sini dia akan memasok bahan baku nasi goreng, kemudian nanti akan diproses, ya. Ini kayaknya nggak nyambung ya, ini mie, ini nasi ya. Nggak nyambung ya. Mungkin Padi kayaknya kurang kopi. Ya. Oke. Iya, masih ini ya. Nah, ini proses pembuatan nasi goreng, kemudian ini mie goreng ya. Lucu ya, ini nasi goreng, ini mie goreng ya. Gambaran nasi goreng. Iya. Dia masuknya ini nasi, produknya mie goreng ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi ya mencapai tujuan. Jadi di sini ada input, ada proses, prosesnya ada bisa lebih dari satu. Ada proses 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini adalah outputnya. Ya, kalau digambarkan seperti itu. Oke, ini adalah pembuatan nasi goreng, ya harusnya mie goreng ya. Ya, jadi ada input, pemasok bahan baku mie goreng, ada proses pembuatan mie goreng, proses masak air, proses memasak mie-nya, kemudian ada telur dadarnya, ya biasanya kita nggak lepas ya dari telur. Habis itu outputnya adalah mie goreng yang siap saji kita untuk makan. Nah, kita juga ya ketika kita kaitkan dengan TJKT, jaringan komputer dan telekomunikasi, di mana itu adalah jaringan komputer, ya, maka kita menggunakan internet. Jadi kita bisa pemesanan baju online. Inputnya baju konsumen yang menyelesaikan inputnya baju. Kemudian konsumen yang menyelesaikan pembayaran, kemudian bajunya dikemas, mengantarkan ke jasa kirim, ya. Outputnya adalah paket baju yang diterima oleh konsumen, ya. Nah, ini kalau kita kaitkan. Pak Adi akan putar, ya, mohon disimak. Mau ke SMK Widyagama untuk merakit PC. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri dengan Badan Layanan Usaha SMK Widyagama Malang. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Gini Bu, saya keperluannya di sini mau merakit PC. Apakah ada katalog yang bisa saya lihat untuk pilihan-pilihannya? Permisi, bisa dilihat Bapak ini.
Di sini ada maintenance PC, service laptop, service printer, dan ini copywriting dan blog. Oh, saya mau ngerakit PC aja, Bu. Oh iya, ini saya kasih formnya, permisi. Silakan ditulis apa keperluannya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Baik, saya bantu motivasi atas nama Bapak Muhammad Yusra Ya. dari perusahaan CC Bersanta. Untuk kebutuhannya yaitu motherboard 1, VGA 1, prosesor Intel 1, RAM 2GB 1, habis 150 GB 1, casing biasa 1, monitor 17 inch 1, dan support. Benar Bapak? Ya, betul, Bu. Baik, saya bantu untuk menghubungi tim kami dulu. Ya. Mohon ditunggu sebentar. Siap. Nah, kemarin jadinya belanja apa aja untuk kebutuhan lab? Kemarin sih ini RAM, Excel, dan Excel ya sama yang lain-lain juga oke. Permisi Bu Nina, ya. Hari ini ada pemesanan dari Bapak Yusron dari CV Bersanta. Untuk kebutuhannya yaitu motherboard 1, VGA 1, prosesor Intel 1, RAM 2GB 1, hadis 160 GB 1, casing biasa 1, monitor 17 inch 1, sama starboard. Jadi apakah bisa dikerjakan hari ini? Untuk bahan-bahannya berarti sudah lengkap semua ya? Berarti sudah bisa dikerjakan hari ini? Bisa semua? Siap? Siap. Ya. Oke, berarti kita kerjakan habis ini ya, Bu. Baik, saya konfirmasi kepada Bapak Yusron dulu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, berarti kita langsung ke lab aja ya habis ini. Oke. Yes, Bu. Hmm. Ya. Jadinya bisa hari. Oke. Bisa dikirim ke alamat saya. Oke. Untuk pemeriksaan bukti, nomor dikirimkan. Oke. Untuk pembayarannya? Untuk pembayarannya bisa ke rekening sekolah dan invoice-nya bisa dikirim saat barang sudah terkirim. Oh gitu. Siap. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi Bapak? Mungkin sudah. Terima kasih sudah mempercayakan layanan kepada sekolah kami. Saya tunggu kedatangannya lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Pak. Pak Adi sudah memberikan di Google Classroom ya berkaitan dengan tugasnya, dan juga Pak Adi sudah berikan yaitu modul atau bahan ajar ya, bahan bacaan ya, untuk kalian misalkan mau melihat bacaan ya. Kalau yang suka bacaan silakan di sini ya, atau yang tadi di video yang sudah paham ya, bisa nanti memahami dan nanti bisa menyelesaikan masalah yang Pak Adi berikan ya. Nanti silakan ini dibaca ya. Oke, studi kasusnya adalah kalian membuat langkah-langkah proses bisnis sesuai TJKT ya, yang berkaitan TJKT dengan minat bisnis kalian ya, sesuai minat bisnis kalian. Oke, Pak Adi membagi kelompok berdasar kemarin kita ada berapa kelompok? Ada 6 ya. Pak Adi akan membagi, ada kelompok jasa 1 ya, ada kelompok jasa 2, ada kelompok perdagangan ya, ada kelompok perindustrian 1, terus perindustrian 2 dan perindustrian 3 ya. Oke, silakan sesuai kelompoknya. Oke, untuk kelompoknya ini jasa berapa? 1, ini jasa
dua, ya, nanti berkelompok. Kemudian ini adalah perdagangan, ya. Ini adalah perindustrian 1, kemudian ini perindustrian 2, dan belakangnya perindustrian 3, ya. Oke, silakan sesuai kelompok. Duduk sesuai kelompok. Nanti Pak Adi akan memberikan LKPD. Oke, ini ya, nanti jangan lupa tulis nama ya. Nama kelompok berarti ini jasa 1 ya, tulis jasa 1, terus anggotanya siapa aja. Terus nanti kalian menjawab ini. Ya, di sini ada. Ya, silakan. Ada yang susah? Hah? Emang ini mau bikinnya bisnis apa? Jasanya apa? Jasanya apa? Ya? Fotografi. Oh, ya udah, berarti fotografi inputnya apa nih? Fotografi. Berarti kan butuh kamera kan? Iya, itu kan sebagai input. Butuh kamera. Iya, gitu. Ya, kan masa fotografi nggak ada kameranya, apa yang mau difotoin? Ya kan? Oke, mungkin kesananya bisa gampang ya. Iya betul, barang yang dibutuhin. Ya bahan-bahan seblaknya itu. Ya boleh, wih, pinter ya, ya boleh. Kayak gitu. Tadi kan prosesnya itu kan dia itu kan diapain? Direbus biasa, ya. Habis itu outputnya berarti seblak, iya, cakep. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Dah, jangan banyak-banyak. Ayo. Ya, karena waktu kita sudah habis untuk diskusi ya, sudah 20 menit ya Pak di LKPD. Nah, tadi Pak Adi sudah lihat ya yang siap untuk maju. Yang pertama ya, dan tadi udah ngomongnya sudah siap Pak, yaitu jasa 2 ya, jasa 2 fotografi. Berikutnya adalah jasa 1 ya, jasa 1. Udah itunya aja nggak apa-apa ya, nggak masalah, rincinya nanti aja. Akan mempresentasikan dasar-dasar Ada keras suaranya. teknik komputer dan telekomunikasi Ya. di bidang bisnis fotografi. Bidang bisnisnya fotografi. Inputnya adalah kamera, lensa kamera, pencahayaan, jendela bidik, viewfinder, shutter speed, fokus, diafragma. Prosesnya perencanaan, pembuatan portofolio, pemasaran, produksi, dan evaluasi. Outputnya ada 2, printer, dan laser scanning assembly. Pegangin. Dan deket konsep kenali jenis produk fotografi unggulan Anda ini akan menjadi ciri khas yang membedakan Anda dari jasa fotografi lain. B. Peralatan. 1. Kamera. 2. Lensa. 3. Flash eksternal. 4. Lampu studio. 5. Softbox. 6. Standar reflektor. 7. Payung reflektor. 8. Kabel sinkronisasi. 9. Trigger. 10. Tripod dan
Monopod. C. Menetapkan kisaran biaya fotografi yang akan Anda tawarkan kepada pembeli atau calon pelanggan. D. Pembentuk tim. Meskipun baru pemulaan, Anda tentu membutuhkan orang-orang untuk membantu memasang peralatan, mengarahkan gaya, busana, make up, serta mengedit dan mencetak hasil foto. Ya, sudah selesai. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok jasa 2 yang sudah memberikan penjelasan atau presentasi. Ya. Oke. Pak Adi ingin menanggapi kelompok yang tadi sudah maju dan ini nanti bisa menjadi koreksian ya untuk kelompok yang lain ya, bahwa tadi sudah benar ya secara alurnya ya, dari alur inputnya, prosesnya, outputnya, misalkan bahan dan sebagainya ya. Kalau input, proses itu adalah si bahan itu menjadi ya, kemudian si outputnya adalah ya sudah jadi gitu ya, jadi. Dan rinci tadi juga sudah benar ya, rincinya. Yang tadi Pak Adi mau tanyakan untuk jasa 2 itu ada yang kaitan dengan online-nya nggak? Jasa 2 tidak ada ya. Oke, nanti ditambahkan supaya ada online-nya. Ya, berarti memesannya bisa lewat online gitu ya. Karena kan itu nanti menggunakan internet atau jaringan komputer. Tadi Pak Adi lihat untuk jasa 1 luar biasa desain bajunya ya, sudah pesannya juga sudah online. Kemudian, nah ini luar biasa seblak ya, yang perincian 2 yang secara online ya. Biasanya kan kalau Pak dilihat seblaknya seblak prasmanan gitu ya, yang ada banyak ya di Oja gitu ya. Nah itu kan banyak sekali ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua ya. Silakan, mungkin di sini ada yang ingin menarik kesimpulan ya di pembelajaran kita. Siapa yang ingin menarik kesimpulan? Siapa yang ingin menarik kesimpulan? Ya. Oh, kamu. Ya, oke, boleh. Ya. Wah, luar biasa ini. Cowoknya semangat nih. Ya. Ya, silakan. Bahwa bisnis ini sekarang menggunakan teknologi kekaitan TJKT seperti internet dan yang memiliki jaringan untuk kegiatan agar efisien dan efektif. Ya, luar biasa ya. Oke. Nah, Pak Adi akan memberikan umpan balik ya, bahwa kalian ya tadi Pak Adi lihat sudah mengerjakan, cuman memang kurang cepat saja ya. Ada yang cepat, yang lambat, itu wajar ya, karena kita proses pembelajaran ya. Nah, sehingga memang kita harus ada prosesnya pelan-pelan ya. Dan saya harap kalian bisa lebih memahami ya, memahami proses bisnis di TJKT ini. Oke, itu adalah umpan balik dari Pak Adi. Nah, sekarang Pak Adi meminta refleksi. Ya, siapa yang ingin refleksi? Ya, kasih. Itu yang cowok, kasih yang cewek. Oke, kasih. Kejauhan Pak Adi. Ya, biar ada suaranya. Nama Siti Halifa Zahra, refleksi dengan mempelajari langkah proses bisnis dari bidang TJKT dapat mengetahui bagaimana tahapan dari awal sampai akhir
tetapi belum dapat memahami secara dalam jika belum mempraktikannya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kalian ya, ini tadi ada perwakilan ya, sudah mengetahui proses bisnis TJKT, tetapi belum begitu memahami karena belum dipraktekkan. Nah, nantilah pertemuan-pertemuan berikutnya kita mempraktekkan secara simulasi ya, bagaimana proses bisnis ya di TJKT, misalkan pemasangan WiFi, ya misalkan merakit komputer, ya. Nah, itu akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Baik. Pertemuan yang akan datang ya, setelah pertemuan ini minggu depan, Pak Adi akan mempelajari yaitu jenis proses bisnis. Jenis-jenis proses bisnis. Di mana kalian bisa mempelajarinya itu ya di Google Classroom ya, di modul. Ya, jadi Pak Adi minta kalian mempelajari ya. Mempelajari yang sudah Pak Adi berikan modul itu ya, agar pertemuan berikutnya kalian siap untuk belajar ya. Siap, ada gambaran apa sih nih jenis proses bisnis ya. Oke ya, siap dilaksanakan? Siap ya. Oke ya, silakan ketua kelas. Siapa ketua kelas? Evan ya. Oke, Evan untuk berdoa ya, menutup perjumpaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Adi pamit ya. Nyata dari modul 2.1, 2.2, semoga bermanfaat. Terima kasih.